sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan dengan ini akan kami emak-emak, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi pribadi betul. Emang boleh jadi presiden, tanah turun minta rumah, angkat dan Jangan salah pengetahuan, sekarang saya mau tanya, kenapa aksi kami dialihkan ke Balai Kota? resolusi terhadap dan melawan regenerasi rezim Jokowi. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama terkait dugaan korupsi dan nepotisme. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Menurut Usman, banyak peserta yang hadir dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Ratusan demonstran mengadakan aksi di Balai Kota Solo menuntut agar aparat penegak hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Mereka menganggap ketiganya telah menyengsarakan rakyat. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritikan keras terhadap Jokowi dan kroni-kroninya. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritik keras seperti tulisan "Adili Jokowi" dan "Ganyang Kuku Bapak". Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menegaskan bahwa mereka menuntut agar Jokowi ditangkap dan diadili bersama keluarganya. Ia menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kepemimpinan saat ini dan masa depan yang memiliki agenda serupa dengan Jokowi, terutama terkait kebijakan yang membuka peluang investasi bagi asing. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memberi kendali wilayah Indonesia kepada pihak asing. Massa menyatakan akan mengusut berbagai kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan Gibran, serta meminta aparat penegak hukum bersikap adil dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Dengan berbagai spanduk serta poster, mereka menyuarakan aspirasi dan keluhan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ibu-ibu ini membawa tulisan bernada kritis yang disertai dengan yel-yel khas, menyampaikan kekecewaan terhadap dampak dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga isu investasi asing. Para peserta tampak bersemangat dan lantang menyuarakan aspirasi mereka. Salah seorang koordinator aksi mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena mereka merasakan dampak langsung oleh kebijakan yang dirasa semakin menekan kehidupan rakyat kecil.
Ia menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan emak-emak yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga-harga yang tidak terkendali. Dengan semangat yang tinggi, kelompok emak-emak ini berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, menyampaikan suara rakyat demi perbaikan kehidupan bersama. Ya, oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan ataupun kita teruskan di sini melalui pendapat-pendapat dan komentar-komentar dari teman-teman kita netizen-netizen Indonesia. Teman-teman, di sini disampaikan Pak Sobari dan Pak Oergok cerdas, akal sehat, bijak, teladan, patut untuk dicontoh. Kemudian, biar Jokowi dipanggil ke istana, Prabowo, hanya drama, tidak akan ada sikap tegas. Tebas Jokowi, nanti semua masalah negeri ini akan berakhir. Nah, kemudian lanjut di sini teman-teman, selesaikan masalah ijazah asli atau palsu. Kenapa manusia palsu? Jokowi, ya, itu dibiarkan mengobrak-abrik negara dan rakyat. Ya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan rakyat yang cerdas dan waras akalnya tidak butuh cuman drakor, apalagi cuman sekedar buta dan percaya dengan pejabat-pejabat, penjilat, dan apps. Jangan gara-gara Prabowo Gibran seluruh rakyat menanggung kehancurannya. Jadi gulingkan mereka, demo seluruh rakyat seperti tahun 98. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman. Bagus presiden, panggil aja biar urusan ijazah selesai. Ijazah sah adanya, terus bagaimana cara untuk membuat masyarakat lebih terkesinambungan. Kemudian lagi teman-teman di sini, paling nyampe ke istana joget-jogetan Jokowi untuk ngatur gimana cara tutupi ijazah. Kemudian teman-teman di sini, luar biasa sepak kerjang si ceking, egoisnya serakah, bikin ternak demi ambisinya. Nah, kemudian teman-teman, gak mungkin dipanggil lah, andai dipanggil juga acaranya buka puasa. Kalau orang baik gak akan dihujat, dicaci maki. Kemudian, kalau ada presiden yang mesra dengan pejahat konstitusi, sebaiknya dibuang ke got dua-duanya. Ya. Nah, Presiden Prabowo harus tegas dan lugas untuk masalah ijazah palsu supaya rakyat puas. Kalau memang ijazah Jokowi yang tidak dinyatakan oleh Bapak Presiden itu baru suatu keputusan yang cukup bijaksana, bravo buat Bapak Presiden. Nah, jangan lagi percaya omong-omong cuma bikin pengalihan karena ulah blundernya Jokowi dan omong-omong sedang main drakor. Nah, teman-teman, gimana mau damaikan Israel sama Iran sama Jokowi aja atut ya. Syukur kalau Prabowo udah sadar emang sih Jack yang bikin gaduh negara, Pak. Nah, kemudian semakin memanas, semakin gaduh negara kita tentang persoalan kasus ijazah asli atau palsu. Negara gak becus urusin selembar kertas, gak malu sama rakyatnya, presiden termul. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, bohong itu hanya tulis Pak Prabowo lagi tidur. Kalau di zaman Jenderal Yusuf dulu ada ini barang sudah lenyap ya. Nah, percuma dua orang ini, sama kasihan rakyatnya nambah sengsara. APS dipimpin yang tak punya akal, bongkar saja itu kasus Epstein, pasti ketahuan sama semua. Nah, ini gara-gara kebanyakan berbohong, Jokowi mukanya menjadi penyakitan. Bohong takut kalau sama tukang kayu, takut digebuk ya. Nah, negara kurang wibawa, masalah sepele dibuat jadi rumit, penegak hukum sudah dikuasai si Jack otak IPK, kurang dari 2 otak nggak sampai. Nah, heran masalah ijazah palsu masih belum selesai juga pada masalah sepele. Benar-benar bukti negara kita ini negara yang bobrok, para penjabatnya sungguh nyata keterlaluan. Nah, panggil pihak UGM Ova Emilia yang telah menutupi ijazah palsu Jokowi. Yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Nah, kemudian teman-teman, Ramadan semua yang menghukum Musli harus jujur. Apakah Jokowi atau Prabowo atau Gibran harus jujur sesama manusia. Jangan lagi ada sandiwara-sandiwara lagi. Teman-teman, mestinya jangan tertutup kalau mau
verbal Pak Presiden biar tegas, yang percuma nggak ada saksi. Jadi hukum tidak berfungsi ya. Pemimpin yang mengkhianati rakyat dan negara ini berarti dipimpin oleh pemimpin apa ya? Dibiarkan karena saling menikmati uang dan jabatan. Benar juga. Kapan lagi seorang pemimpin berbicara tegas? Inilah waktunya untuk menunjukkan ijazah kalau emang punya. Dan kenapa pihak para penegak hukum selalu melindungi orang yang salah? Pak Presiden Prabowo kenapa manggil Jack dan tinggalin aja ya? Nah, teman-teman, hoaks yang benar Presiden minta petunjuk dengan mantan Presiden. Sangat layak dari awal Prabowo jangan tidur sebagai Presiden. Ngopi-ngopi dan nostalgia kok nggak kebuka bila undang Jokowi bahas masalah Jokowi. Kemudian teman-teman, di sini seandainya Prabowo tidak tersandara, sudah pasti keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan. Ya, maklum pemimpin kita semuanya antek asing ya. Bahwa ke pengadilan diteliti dengan forensik, dihadiri oleh pihak penggugat, tergugat, dan pihak terkait, dan transparan, jangan sepihak dan berpihak. Nah, Presiden yang tidak punya rasa malu, yang satu ini jangan dipercaya, mulutnya ini kata rewang, dan jenuh masyarakat, masalah ijazah nggak selesai-selesai, bingung, padahal urusan bangsa yang ditangani Pak Prabowo segitu berat. Kemudian teman-teman di sini nggak punya ijazah disuruh tunjukkan, nggak mungkin ada ya. Nepalkan semua, nggak usah pusing-pusing. Tunjukkan kesatuan Pak Prabowo, jangan hanya omong-omong aja Pak Prabowo. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, mana berani Prabowo panggil Jokowi? Buktinya sampai sekarang aman-aman aja Prabowo dan Jokowi udah setahun aja. Gimana tuh Jokowi kok masih nggak sadar ya? Presiden harus punya pendirian masa negara dibuat kacau. Lanjut di sini teman-teman, semoga Presiden Prabowo menjadi tegas membuka tabir yang ditutupi para elit politik, penegak hukum maupun yang berkepentingan. Kemudian teman-teman di sini mau nunjukin apa? Ya. Mau nunjukin apa? Uang dimainkan oleh institusi Polri sampai kapanpun tidak ada penyesalan kecuali institusi yudikatif dirombak. Nah, lanjut teman-teman, ayo bersatu gulingkan Prabowo Gibran, mereka adalah antek Jokowi. Sebelum negara ini hancur, ayo bertindak karena rezim saat ini tidak berkutik, demo, ayo maju. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan ijazah itu bukan orang pernah belajar. Bagaimana mungkin pemimpin tidak pernah belajar lalu memimpin bermodal apa? Ya, ijazah Jokowi harus ditunjukkan kalau Anda negarawan ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, Jokowi dan Prabowo itu 11-12, sen kiri dan sen kanan saling tersandera kasus korupsi. Kemudian teman-teman, mustahil Prabowo bisa menyuruh Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya karena tidak punya uang, karena tidak punya apa yang ditunjukkan. Untuk itulah demi bangsa dan negara, persoalan tersebut harus clear. Tentu tujuan ke depan tidak terulangi lagi memimpin sebuah negara besar di atas dasar kebohongan. Nah, lanjut lagi teman-teman, harusnya Presiden tegas tentang penegakan hukum. Apa susahnya menunjukkan ijazah? Udah jelas orang ini pembohong, masih saja terkesan dilindungi, nggak ada yang benar di negeri ini. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.